Malaikat aja nggak tahu Pak wali al-ghaus itu siapa, kecuali Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Nabi Khidir, nggak ada yang tahu. Jadi malaikat aja nggak ngerti kalau ini adalah wali al-ghaus, karena penampilannya nggak kayak orang Madura, kayak kopiah, nggak pakai serban. Kalau ada orang, Bapak nih ngelihat ada kiai ikut main kartu gimana? Percaya nggak dia kiai? Sulit kita percaya. Bisa jadi Allah kemudian sembunyikan dia dengan laku-laku begitu, lakon namanya. Bisa jadi. Makanan ini banyak, yang begini tuh banyak. Jadi nggak boleh juga langsung oh kayaknya ini nih jidatnya udah lebar nih, hidungnya mancung. Tunggu, jidat lebar, hidung mancung itu kelihatan nanti semua setelah diislah. Ada kata kunci daripada al-wali al-ghaus ini, yang nanti lewat beliau kita tahu al-mahdi, bahwa al-mahdi itu diislah dalam semalam. Apa arti islah? Diperbaiki Allah zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Berarti sebelum itu al-mahdi zahirnya berantakan, zahirnya nggak ketahuan. Tapi yang pasti al-mahdi itu min waladi Fatimah, keturunan Sayyidah Jadi kalau ada zuriat Nabi tidak dipercaya oleh sekelompok orang, kelompok ini adalah alat-alatnya Dajjal, walaupun jenggotnya sama dengan Habib Umar. Paham? Ada nggak kelompok yang nggak percaya habaib sekarang? Banyak. Itu kelompok antek-anteknya Dajjal. Ada nggak? Saya banyak ketemu. Kita ini cinta ke semua habaib, meskipun mereka beda politik. Yang penting dia Habib, ana uhibbuka. Masalah kita ikut pemikirannya itu lain cerita. Habib kalau nggak ngaji ya jahil juga. Habib kalau nggak sholat ya fasik juga. Habib kalau dia ngaji, dia bermakrifat, lebih cepat jalan rohaninya daripada kita, karena di darahnya sudah ada darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berlebihan juga. Kita hormat ke habaib, tapi tidak semua dari habaib itu benar. Kita takzim. Kenapa kita takzim? Karena jangan-jangan al-mahdi dari fam yang ini, fam yang itu, fam yang ini. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu dari fam yang ini, gitu. Ini rahasianya kenapa harus hormat kepada ahlul bait, ya. Ustaz, kok ada Habib begini? Ya, balik lagi, kenapa ada Habib begitu? Apa hak kita melarang Habib A harus begini, Habib B harus begitu? Kan nggak ada. Berani nentang Habib Lutfi? Berani nentang Habib Rizik? Ini dua orang udah beda loh, sama-sama Habib. Bener nggak? Bingung nggak tuh? Pasti bingung. Ada Habib Jindan, beda lagi. Ya, ada siapa? Habib Bahar, beda lagi. Ada Habib Al-Manduri, beda-beda tuh Habibnya. Ada Habib yang alim, baca kitabnya bagus. Kami kalau di Pulau Jawa, saya nggak tahu di Madura, karena ini baru hari ketiga saya di Madura, jadi belum ngobrol-ngobrol banyak. Di Jawa ada beberapa fam habaib yang disembunyikan oleh kiai-kiai. Dia nggak mau dikenal sebagai habib, karena kalau sudah dari habib, berat. Tapi terlihat nanti nikahnya pasti lingkaran mereka. Ini ciri-ciri habaib itu begitu dari dulu. Kalau nikah pasti lingkaran-lingkaran mereka. Maka saya curiga kiai-kiai di Jawa yang asli, di Madura yang asli, kan nikahnya muter-muter aja. Anak kiai ini nikah dengan anak kiai itu. Itu sama dengan fikih para habaib, kufu namanya.
Syarifah dilarang menikah kecuali dengan syarif. Walaupun itu tidak masuk ke Quran dan Sunnah, tapi dimasukkan dalam fikih kufu. Ya boleh kita berbeda di situ, tapi jangan mencari perbedaan yang panjang. Jadi gimana caranya ketemu? Jangan jauh-jauh dari Sayyid Habib, ya. Tapi ini pasti Habibnya bukan Habib yang terkenal, gitu. Pasti bukan namun yang terkenal ini kita takzim. Siapa tahu di belakang dia. Siapa tahu bukan pro Habib A, bukan pro Habib B. Dia pro sendiri karena dia seorang wali al-Ghaus. Dia nggak butuh dengan kita yang butuh dia. Ini yang banyak kan ustadz butuh jamaah, bukan jamaah butuh ustadz. Paham maksud saya? Jamaah ngerti apa sih? Kok bisa nyetir ustadz? Ustadz kok mau disetir sama jamaah? Akhirnya kacaulah ustadz ini dengan ustadz itu karena jamaahnya berbeda. Saya berharap kepada para kiai, ya, para lora, para gus, punya pendirian yang jelas. Meskipun umat tidak ikut kita, nanti akan Allah pilihkan mereka yang ikut kita. Gak usah kemudian ngikutin selera jamaah. Jamaah ini berubah-ubah tergantung berita, ya. Beritanya bukan langsung dari pemberitaan, beritanya lewat WA. Sungguh bener aneh zaman ini. Itu bagian dari dajjalun, Pak. Kebohongan-kebohongan itu dimulai sekarang dari WA, dari YouTube. Hati-hati. Jadi hindari, Pak. Saya sudah mengurangi baca WA. Bahkan saya ngelihat handphone tuh kayak ancaman, ya. Jarang buka udah. Apalagi berita-berita di grup, ngapain dibaca? Baca kitab kek, ya. Kok tulisan yang dibaca tulisan di WA? Jadi orang kita ini rajin baca WA. Kitab disuruh baca langsung ngantuk. Saya nih buka kitab di sini pasti langsung ngorok. Pas udah subhanakallahumma wa bihamdika melek lagi. Coba aja kiai-kiai kita buka kitab pada tidur, ya. Pengennya ngaji sambil ngerokok. Mungkin ngerokok lah Ustaz, ya. Ya nggak masalah, cuma kan kurang sopan aja. Baik. Jadi jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Tapi bukan mereka yang terkenal itu, tapi biasanya yang mastur. Ini cluenya segitu doang, Pak, bisa dijelasin. Karena saya juga sedang progres, Pak. Terus saya ngomong begini, nanti banyak dulu yang GR, akulah yang dicari Ar-Razi. GRNT, ya. Di akhir zaman itu ada kata kunci, saya sudah sebutkan di banyak tempat, mungkin di sini baru pertama kali. Di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan itu minhajnya, sistemnya, cara membangun dan kerjanya sesuai dengan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itulah kalau diturunkan disebut ismi. Ismuhu yuwati usmi. Isim dia, sistem ilmu dia sama dengan ilmuku. Enggak pakai ini, tapi pakai ruh. Pakai apa? Kalau ruh itu tempat Allah mengirimkan wahyu dan ilham. Maka gerak dari wali al-Ghaus bukan pakai kecerdasan ini, dia pakai kecerdasan ruh. Ruh ini suka-suka Allah, maka dia tiba-tiba berubah. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Beda dengan otak kita. Kita pengennya rapi, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ruh kan enggak, dari 1 bisa loncat ke 7, 7 bisa mundur lagi ke 3. Suka-suka ahlur ruh. Karena ahlur ruh ini mereka unlimited. Hampir ketahuan mereka mundur lagi, jadi 0 lagi, nggak ketahuan. Ntar mulai nanjak, begitulah terus. Jadi kita nih pikir kayaknya udah muncul nih, kita dekatin hilang, kayak gitu modelnya, ya. Jadi penciriannya apa? Minhajnya minhaj nubuwah. Nubuwah itu artinya al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah dan adanya di ruh. Udah dapat 2 itu, Pak. Ahlul bait, ilmu ruh.
Berarti kalau dia politisi nggak masuk, dia ngartis nggak masuk, dia ustadz terkenal belum masuk, Habib terkenal bukan mereka. Tanya aja mereka, Bapak kalau nggak percaya tanya sama Habib terkenal, pasti dia bilang saya lah bukan Mahdi, saya cuma orang Imam Mahdi. Ada haknya dikit ya. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.